Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita. Kali ini tuh kita bakal jelasin tentang rentier state ya, Timur Tengah, yaitu peluang dan tantangannya. Nah, sebelum kita jelasin Timur Tengah tuh, kita tuh harus aku mau jelasin dulu gambaran umumnya ya, latar belakangnya gimana. Nah, dulunya tuh kawasan Timur Tengah ini tuh dulunya merupakan sebuah kawasan dengan latar belakang negara agrikultur. Nah, pokoknya terbelakang banget deh, dan masyarakatnya tuh tinggal di padang pasir. Nah, berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, yang mana kawasan Timur Tengah tuh menjadi sebuah negara rentier state. Nah, tapi sebelum kita jelasin rentier state itu apa, kita memperkenalkan diri masing-masing dulu deh. Namaku Satria. Selanjutnya siapa tuh di situ tuh? Halo, aku Nani dari HI 18. Oke, satunya lagi siapa? Halo, aku Anggun dari HI 18. Oh, itu aja? Udah? Ya, itu aja. Ya udah, gimana kabarnya? Kalian gimana sih kabarnya, Nani? Coba. Alhamdulillah baik. Kayak gimana tuh? Masih lancar aja. Gak perasaan aku sebagai mahasiswa juga ya, itu berat banget di tugas kuliah di akhir tahun ini mungkin ya, nggak tahu juga kenapa. Iya sih, sebenarnya berat juga, cuman ya bawa enjoy aja ya. Enjoy. Anggun gimana sih kabarnya, Anggun? Apa sih kendala pas kuliah nih, gimana sih? Kendalanya nggak ada sih, cuma nggak ada. Kayak males aja gitu, sok sibuk aja di rumah. Itu kendala. Sok sibuk aja sih gitu ya. Iya. Ngurusi tanaman. Berarti ama. Gitu doang hidupnya ya. Gak ada yang menarik gitu. Gak ada, paling nanam cabai, sayur, balik lagi ke rumah, nunggak, udah itu aja. Oh gitu. Oke deh, semoga pendengar-pendengar kita tuh juga sehat juga ya. Sehat walafiat deh. Amin. Ya sebenarnya ngerasa nggak sih kalau Pak Fikar tuh orangnya kayak memudahkan mahasiswanya, kayak nggak mau ribet gitu, ya, gitu loh, kayak ya Allah, benar. beruntung kali gitu dapet dia sumpah. Oke, kita langsung aja. Kali ini kita bincang-bincang ringan saja tentang rentier state. Nah, tapi pengen tahu nih, rentier state itu apa sih sebelumnya? Coba dijelasin oleh Nani deh, pengen tahu. Oke, minyak di kawasan Timur Tengah itu ditemukan pada awal tahun 1900-an sampai dengan 1950-an, di mana hampir dari sumber daya alam yang ada di dunia itu 75% itu berasal dari Timur Tengah yang dulunya, di mana kawasan Timur Tengah itu merupakan sebuah kawasan dengan latar belakangnya agrikultur, terus terbelakang, dan masyarakatnya tinggal di padang pasir. Dan sekarang Timur Tengah ini menjadi sebuah negara rentier state begitu, di mana sangat bertolak belakang banget dengan kehidupan kawasan Timur Tengah yang dulunya mereka tuh sangat keterbelakangan banget, dan sekarang mereka tuh menjadi sebuah negara rentier state, sebuah negara kaya dan sumber perekonomiannya berasal dari sumber daya alamnya begitu. Dan itu menjadi sebuah peluang banget terhadap negara di kawasan Timur Tengah. Namun di balik banyaknya peluang itu ada juga tantangan di balik itu. Jadi ya begitulah kawasan Timur Tengah yang memiliki banyak peluang dari sektor perekonomiannya berasal dari sumber daya alam, tapi ada juga gitu tantangannya. Nah, mengenai definisi dari rentier state itu apa? Rentier state itu merupakan sebuah negara yang semua pemasukan perekonomiannya tuh bergantung dari sumber jual beli sumber daya alam yang mereka miliki gitu. Nah kan seperti kita ketahui di Timur Tengah tuh kaya banget kan sumber daya alamnya berupa minyak. Nah, di mana minyak ini tuh menyumbang 70% sebagai pendapatan negara dan memiliki cadangan minyak sebesar 26% barrel gitu. Bayangin gede banget kan. Nah, jadi dengan pemasukan perekonomiannya mereka dari minyak tuh kayak mereka tuh ekonominya tuh bergantung banget gitu loh sama minyak. Jadi mereka dari negaranya itu sangat bergantung terhadap sumber daya alamnya, pemasukan perekonomiannya juga itu berasal dari sumber daya alamnya. Oleh karena itu mereka disebut sebagai negara rentier state begitu, karena bergantung banget tuh terhadap sumber daya alamnya begitu, Satria. Oh, oke. Nah, kan
rentier itu kan pasti ada peluang sama tantangannya kan. Nah, pengen tahu nih kalau misalnya peluang gimana sih, coba dijelasin dulu nih peluangnya dari rentier itu apa sih? Oke, dari dengan banyaknya kapasitas minyak sumber daya alam di Timur Tengah itu, data itu tuh menunjukkan bahwa minyak itu menjadi salah satu faktor kekuatan perekonomian di Timur Tengah. Nah, dengan besarnya pemasukan perekonomiannya itu, sehingga otomatis kan Timur Tengah memiliki banyak peluang kan. Salah satunya kawasan Timur Tengah ini dapat memajukan negaranya, baik itu dalam pembangunan infrastruktur. Mereka bahkan pemerintahnya tuh membiayai masyarakatnya untuk sekolah. Bayangin aja tuh, kayak membiayai masyarakatnya untuk sekolah gratis, saking kayanya, terus memberikan uang terhadap rakyatnya, sehingga menyebabkan kehidupan masyarakat yang ada di Timur Tengah ini menjadi sejahtera dan makmur, dan tidak menjadi sebuah warga yang mandiri gitu loh, karena mereka kayak sekedar kasih aja, kasih duit, kasih apa yang mereka mau, kasih pendidikan yang layak begitu. Karena dengan perekonomian yang tinggi tadi yang berasal dari sumber daya alam berupa minyak tadi begitu. Dan mereka juga dengan adanya rentier state ini tuh kayak segala pekerjaannya sangat bergantung terhadap migrant workers gitu. Mereka mengambil pekerja-pekerja asing untuk melakukan semua pekerjaan di kawasan Timur Tengah ini, khususnya di negara Teluk begitu. Jadi dengan adanya negara rentier state ini, perekonomiannya sangat maju, segala apapun itu pemasukannya dari sumber daya alam berupa minyak ini sangat membangkit banget gitu buat perekonomian di Timur Tengah. Begitu juga dengan masyarakatnya juga sangat bergantung tuh terhadap sumber daya alamnya. Ada ekspor dan impor minyak kan terhadap negara-negara di mana negara-negara lain itu juga sangat perlu banget suplai minyak. Jadi adanya kegiatan ekspor dan impor, dan kegiatan ekspor dan impor itulah yang menjadi suplai perekonomian negara di Timur Tengah gitu. Banyak kali, Bah. Oh, jadi pantes lah ya. Orang-orang Timteng tuh sultan semua, Bos. Jelas. Jadi kayak misalnya kayak misalnya gini, kayak mungkin aku nih lahir dari bumi. Nah, itu tuh udah digaji ya, berarti bukan digaji sih, udah dikasih kayak difasilitasi, mungkin dikasih duit ini buat kuliah kita ya kan. Aku udah keluar tuh udah kaya, berarti udah lahir di situ ya. Iya, makanya terus ya bayangin aja kayak di contohnya Qatar gitu kan, Iya benar, Qatar. Itu tuh kayak mobil tuh wah, bayangin sih kayak megah-megah banget kayak BMW gitu tuh, kayak misalkan di Qatar tuh kayak BMW semua, atau kalau misalkan di Indonesia kan ya kayak baru Toyota bisa ya bener banget. Toyota, Honda itu udah kece banget tuh. Sakit sekali, Wak. Terus ya iPhone juga di sana murah banget. Ya gitu sih. Di sini Xiaomi murah kok, santai aja. Mungkin ternyata Xiaomi beda jauh banget ya. Mungkin 500.000 kali, 200.000 kali, mungkin gila sih. Ya mungkin yang aku tangkap dari penjelasan Nani, mungkin cuman kayak ya memang kaya banget sih. Memang mereka tuh memang bergantung sama ya ekonomi tadi, ya minyak mereka itu. Oke, aku mau nanya nih, peluang yang sudah dijelasin oleh Nani ya tadi. Nah, coba Nani sebutin deh salah satu contoh negaranya deh terkait peluang yang didapat gitu. Coba. Oke, jadi salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang rentier state itu adalah contohnya Qatar gitu. Dimana Qatar ini merupakan sebuah negara yang kaya banget, yang memiliki banyak pekerja asing di dalamnya, kayak tukang sapu gitu, malah kayak tukang sapu terus pekerja kasar gitu, banyak dari sumber daya manusianya itu berasal dari migrant workers. Jadi dimana mereka tuh sangat bergantung banget terhadap migrant workersnya, dan Qatar sendiri memiliki banyak kekayaan di dalam negaranya yang berasal dari sumber daya alamnya yang berupa minyak tadi. Mereka dapat membangun gedung yang setinggi mungkin mereka apapun yang gak ada di negaranya bahkan dibikin gitu sama mereka. Kayak contohnya di World Cup itu mereka butuh awan gitu, karena kan di Qatar tuh panas banget ya. Nah, mereka dengan saking banyak duitnya tadi dari yang karena rentier state tadi, bahkan mereka sampai buat awan buatan gitu. Bayangin loh, karena banyak
banget gitu tingginya perekonomiannya, segala apapun yang mereka butuhkan itu tercapai dengan uangnya begitu. Jadi di sini mereka sangat mudah sekali dalam menggapai apapun gitu, dan itu menjadi peluang di negaranya. Tapi dengan banyaknya peluangnya ini itu bukan berarti mereka dengan adanya strategi ini memudahkan apapun dengan uangnya, itu bukan berarti mereka dalam untuk jangka panjang mereka dapat long lasting, intinya long lasting life gitu. Tapi ini juga dapat menjadi sebuah ancaman jika mereka tidak memikirkan sebuah strategi jangka panjang untuk kedepannya begitu. Terus nah dibalik semua itu pasti ada dong tantangannya. Nah aku pengen jelasin nih kira-kira tantangannya Rentiers itu apa sih? Coba jelasin oleh si Anggun nih. Coba monggo Anggun. Iya guys. Jadi tuh tantangan yang dihadapi oleh Timur Tengah itu ada beberapa hal ya, termasuk aspek sumber daya manusia mereka atau pekerja asing gitu, budaya, terus keamanan negara. Karena kan dengan banyaknya pekerja asing yang masuk ke kawasan Timur Tengah ini pastinya menyebabkan hilangnya budaya-budaya yang ada di Timur Tengah gitu. Karena kan yang seperti kita ketahui yang udah dijelasi oleh Nani tadi, rentier state ini kan cenderung bergantung terhadap pekerja asing. Nah, oleh sebab itu dia itu bakal mengurangi kekentalan budaya yang ada di Timur Tengah itu. Selain itu juga apalagi ada lagi. Karena kan dengan bergantungnya kawasan Timur Tengah terhadap pekerja asing ini kan pasti menyebabkan masyarakat lokal yang ada di Timur Tengah ini nggak memiliki skill yang baik gitu loh pada aspek pekerjaan mereka, terus sosial dan budaya mereka gitu. Itu aja sih. Oke, makasih Anggun. Nah, aku mau nanya nih, tadi kan si Nani udah jelasin salah satu contoh negaranya kan, itu terhadap peluang yang didapat gitu. Nah, coba tantangannya ini kan pasti ada salah satu contoh negaranya gitu kan. Nah, coba dijelasin oleh Anggun, silahkan coba. Kemudian ada beberapa faktor lainnya, seperti kepemilikan sumber daya minyak di negara-negara Timur Tengah yang kurang didukung dengan teknologi mereka untuk dapat mengelola produk minyak buminya itu secara sempurna gitu, sehingga negara-negara produsen minyak Timur Tengah ini membutuhkan bantuan-bantuan negara lain seperti teknologi yang dapat memaksimalkan produksi minyak buminya. Nah, tentunya ini menjadi salah satu kesempatan besar bagi negara-negara industri besar yang membutuhkan minyak sebagai sumber energi utama untuk mengembangkan industrinya. Nah, dengan menarik simpati para negara-negara produsen minyak melalui bantuan teknologi yang canggih ini, akan melancarkan kepentingan negara-negara tersebut atas minyak yang berada di Timur Tengah. Oh, itu aja bagus juga sih penjelasannya. Mungkin yang ku tangkep ya dari Anggun, dari Nani itu mengenai peluang dan tantangannya ya. Nah, mungkin yang pertama kalau peluangnya itu seperti kayak dengan sumber daya alam yang kaya, kawasan Timur Tengah itu dapat memajukan negaranya dalam membangunkan infrastrukturnya, membiayai masyarakat untuk sekolah, dan juga memberikan uang terhadap rakyatnya dengan minyak yang mereka punya gitu. Terus sehingga menyebabkan kehidupan mereka itu makmur, begitu sejahtera. Dan juga tuh mereka tuh bergantung pada pekerja asing biar memudahkan bagi mereka, dan banyak juga itu negara-negara di luar itu tertarik deh terhadap minyak yang mereka punya. Maka dari itu dengan SDM yang mereka punya itu aspek politik mereka itu bagus gitu, erat hubungannya, diplomatiknya erat, banyak negara luar yang ingin bersama. Pokoknya gampang deh memudahkan mereka gitu bergaul sesama negara gitu. Nah, terus juga tantangan dari rentier state itu yang kutangkap dari Anggun, yaitu cenderung bergantung terhadap pekerja asing. Nah, ini salah satu faktor yang bahaya banget ya.
mungkin bagi Timur Tengah. Soalnya ternyata Timur Tengah tuh kurang kurang banget skill mereka gitu loh yang mereka punya gitu terhadap. Jadi seolah-olah mereka tuh nggak percaya sama SDM yang mereka punya gitu. Nah tapi selain itu juga ada juga tuh mereka kurangnya kekentalan budaya di Timur Tengah yang membuat mereka tuh hidupnya tuh individualis. Nah hidupnya sendiri-sendiri. Yang penting kayak misalnya aku udah dapat uang nih, kaya nih, kayak misalnya ya udah yang penting aku kaya aja, nggak peduli mau mereka mau kaya mau apa, penting sama aja deh, yang penting individualis deh pokoknya gitu. Iya benar. Terus juga dari sisi lain masyarakat lokal itu tuh tidak memiliki skill baik tuh. Nah, pada aspek pekerjaan tadi tuh SDM-nya sosial, mau bentuk sosial atau budaya, dan juga kawasan Timur Tengah tuh merupakan sebuah kawasan yang rawan konflik. Nah, oleh karena itu diperlukan tadi persiapan untuk mengamankan kawasan khususnya pada sektor sumber daya alam mereka, jadi incaran banyak negara. Dan selain itu juga diperlukan persiapan untuk melindungi perbatasan wilayah tadi. Nah, jadi mereka tuh tidak hanya mengandalkan minyak ya dalam segi perekonomian, tapi mereka juga harus diperlukan juga persiapan untuk menghadapi beberapa tantangan yang harus direncanakan sebagai rencana jangka panjang untuk mengamankan suatu negara mereka gitu. Itu pendapat aku dari yang aku tangkap tadi. Nah, ini aku mau nanya nih Nan, mau nanya tentang kedepannya tentang misalnya gini nih, misalnya di Timur Tengah itu kehabisan minyak tuh. Nah, mereka kan nggak tahu tuh harus mau ngapain. Nah, menurut kamu apa sih yang mereka rencanain atau apa gitu kedepannya menurut pandangan kamu aja deh. Oke. Kalau menurut dari pandanganku ya, kalau misalkan sewaktu-waktu minyak ini terancam gitu, salah satu yang harus dipersiapkan dari Timur Tengah ini yaitu tadi mempersiapkan sumber daya manusianya gitu. Jangan sampai mereka kayak bergantung banget terhadap pekerja asing, migrant workers itu kayak salah satu ketergantungan banget. Nah, itu tuh segera untuk diminimalisir ketergantungan itu. Karena kalau misalkan seandainya minyak ini terancam, kan seperti kita ketahui juga minyak ini menjadi salah satu incaran dari negara-negara yang menyebabkan hal inilah Timur Tengah itu sering terjadinya konflik karena ada sumber daya alam yang kayak tadi. Nah, jika sewaktu-waktu minyak ini terancam, diperlukanlah itu untuk menjaga sumber daya manusianya, dan perlu persiapan juga untuk membackup pekerja asing itu diganti oleh pekerja lokalnya begitu. Jadi harus dipersiapkan juga baik itu soft skill, hard skill dari pekerja lokal gitu, dan mereka juga dan pekerja lokal itu juga harus diberi untuk space untuk bekerja begitu. Jangan sampai ketergantungan terhadap migrant workers itu sampai itu dibuat sebagai strategi jangka panjang begitu. Jadi di sini mereka harus melibatkan juga tuh pekerja lokalnya untuk bekerja begitu. Jangan sampai kalau misalkan minyak ini terancam, terus migrant workers-nya itu balik ke tempat asalnya, otomatis nggak ada lagi kan pemasukan sumber daya alam di Timur Tengah begitu. Nah, kalau misalkan nggak ada lagi pemasukan sumber daya alamnya, siapa lagi yang bakal ngebantu itu pekerjaan di Timur Tengah? Kalau misalkan bukan pekerja lokalnya sendiri. Jadi perlu persiapan banget untuk mentraining ataupun kasih kesempatan untuk pekerja lokalnya dalam hal bekerja seperti itu. Dan juga di mana Timur Tengah ini juga kan termasuk warganya individualis ya, karena perekonomiannya yang tinggi kayak metropolitan banget gitu. Jadi membuat mereka individualis banget, dan itu menyebabkan kekentalan budayanya yang sangat kurang begitu. Jadi di sini aku ngelihatnya mereka tuh harus biarpun mereka termasuk perekonomiannya tinggi, tapi juga mereka harus klop gitu satu sama lain. Jangan sampai kalau misalkan minyak ini terancam, mereka malah jadi konflik di negara sendiri begitu. Karena mereka kekurangan erat hubungan antar setiap individu masyarakatnya begitu. Jadi salah satu pandangan aku sih untuk dari dalam negerinya itu harus perkuat dulu sumber daya manusianya begitu. Gitu juga ya. Nah, tapi balik lagi nih ke
ke SDM ya, sumber daya manusia ini kan. Sumber daya manusia itu kan di Timur Tengah tuh kurang bagus banget. Dan mungkin bisa juga terkaitannya sama individualisnya itu loh. Jadi seolah-olah gimana sih ngebentuk suatu karakter dari dari karakter ini sumber daya manusianya gitu kan. Mereka tuh kan memang hanya kurangnya kekentalan tadi, kebudayaan segala macam, individualis. Terus gimana sih cara ningkatin sumber daya manusia dan juga membentuk karakter baru gitu loh, supaya terjadinya budaya-budaya mereka tuh muncul kembali lagi itu gimana coba budaya-budaya kekentalan mereka itu loh. Oke, kalau dari pandangan aku ya harusnya Timur Tengah itu meminimalisir migrant workers gitu masuk ke negara mereka. Karena dengan adanya banyaknya pemasukan migrant workers di Timur Tengah ini, itulah salah satu penyebab karena udah didominasi oleh pekerja asing. Nah, menurut aku itu salah satu penyebab mereka kayak menjadi sebuah masyarakat yang gak kenal satu sama lain begitu, karena udah didominasi oleh migrant workers tadi. Terlebih mereka juga gak dilibatin dalam aspek pekerjaan kan, kayak pekerja kasar gitulah. Pekerja kasar itu kan kayak dari migrant workers semua gitu. Jadi kalau menurut aku mereka kayak individualistik banget, gak kenal satu sama lain, dan itu menyebabkan kekurangan kental budayanya itu dan menyebabkan pudarnya budaya di negara Timur Tengah ini sendiri karena udah didominasi banget tuh terhadap pekerja asing. Dan saran aku salah satunya itu harus meminimalisir itu sih pekerja migrannya itu, pekerja asingnya itu, dan Timur Tengah ini harusnya melibatkan warga lokalnya juga untuk bekerja baik itu bekerja dalam hal kerja kasar lah ataupun pekerjaan yang lainnya gitu. Jadi di sini biarpun mereka dapat mempersiapkan jika sewaktu-waktu minyak ini terancam, di sisi lain juga kekentalan budaya itu juga seiring waktu akan muncul lagi begitu, dikarenakan udah diminimalisir untuk pekerja workersnya masuk ke Timur Tengah tadi begitu. Jadi itu salah satu rekomendasi aku, di mana Timur Tengah itu harus meminimalisir pekerja asing untuk masuk di Timur Tengah sebagai jangka panjang, dikarenakan itu diperlukannya persiapan, baik itu persiapan untuk jika sewaktu-waktu minyak itu terancam ataupun pekerja asing itu balik lagi ke tempat asalnya begitu. Jadi Timur Tengah ini harus mempunyai suplai cadangan gitulah untuk pekerja lokalnya begitu. Mungkin dari Anggun ada yang bisa nambah atau gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang dijelasin Nani. Karena kan tadi yang kayak udah aku jelaskan juga gitu kan. Karena kan mereka itu terlalu bergantung banget gitu loh sama pekerja asing, sampai nggak inget sama warganya sendiri gitu loh. Kalau warganya sendiri tuh pastinya mungkin juga punya potensi yang sama kayak pekerja-pekerja asing gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu Qatar nggak semegah sekarang itu, mereka udah mempersiapkan diri gitu loh, mempersiapkan diri bahwa aku tuh bisa ini, bisa itu gitu sih. Gitu. Mungkin yang aku tangkap juga sih beberapa, kalau misalnya sumber daya manusia di Qatar itu memang individualis banget, dan juga mereka tuh kayak misalnya gini nih, misalnya nih aku sebagai perusahaan yang punya perusahaan gitu kan. Terus misalnya yang tadi disebutnya tadi, kalau nggak salah kerja kasar ya, bagian kasarnya deh itu tuh migrant worker semua segala macam ya. Itu jadi seolah-olah yang punya perusahaan itu hanya mau enaknya aja loh. Jadi istilahnya sumber daya manusia di Qatar itu hanya ingin sektor tinggi aja, jadi nggak mau di sektor bawah gitu. Jadi sektor bawah itu khusus buat migrant workers doang gitu aja sih yang aku tangkap dari kalian. Oke, dari sekian semua penjelasan tadi, itu sangat menarik banget sih dan bermanfaat banget bagi kalian yang terutama ya anak HI, hubungan internasional ya kan. Nah itu tuh penting banget, kawasan Timur Tengah, mau kawasan Australia mau gimana, itu penting banget, semua harus kalian tahu gitu loh dalam sisi dunia luar gitu. Nah semoga kalian yang dengar ini sehat-sehat selalu, terutama untuk kita itu aku, Anggun dan Nani. Dan juga sekian podcast dari kita kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Imagine a peaceful and prosperous nation where locals and visitors mix in a climate of mutual tolerance and stability. A place in constant development where free education and healthcare sit alongside a wonderful array of arts and culture. A trade and tourism hub at the heart of the world, buzzing with energy and history, where East meets West and tradition meets modernity. Driven by its National Vision 2030, Qatar has a progressive and dynamic vision for the future. I believe whatever is happening here in Qatar is because of our leadership, because of His Highness the Emir. He has a vision for the country, and this vision is really what is driving the development here in the state of Qatar. The Qatari economy is one of the fastest growing economy in the world. In the next 5 to 10 years, you will see a big difference in Qatar society, transforming to a knowledge-based economy and fulfilling the vision of Qatar, which is 2030. A forward-looking vision reflected in its state-of-the-art infrastructure, designed to adapt to whatever demands the future may bring. Maritimes, public transportation, aviation, everything he will be integrated together by one system. You will see really world-class transportation everywhere in Qatar. 3 things we're going to focus on. We want to develop Qatar to become an option for family. We want it to be a business facilitation type of destination. And the third one, which is a very important one, we want it to be authentic. Qatar is already regionally unique as the host of major international sporting events and will be ready to welcome the world to the biggest sport event, the Football World Cup in 2022. Both an honour and proof of what Qatar wants to be. Qatar's future offers lots of opportunities to make a real contribution not only to the development of Qatar, but also to achieving a more stable and prosperous region around the Gulf and the Middle East. Qatar's enormous natural resources have built an economy that's among the strongest on the planet, with sustained long-term growth, the highest per capita income in the world, and the lowest unemployment. Finance, real estate, insurance and business services are driving a vibrant private sector. Let's meet the companies at the heart of this phenomenon. Already home to a large number of international corporations, large local entities and many professional service providers, the QFC is an onshore platform and a springboard to doing business in Qatar and the region. Located in the heart of Doha, the QFC presents unrivaled benefits to local and international firms seeking to tap into Qatar's fast-growing economy. Companies who set up in the QFC can take advantage of 100% foreign ownership, a best-in-class regulatory environment, an independent judiciary, a low-tax environment, and various other services. Qatar is trying to diversify away from the hydrocarbon sector and build a vibrant private sector. Qatar's safe, stable and prosperous environment is the perfect place to raise a family and enjoy a vibrant social life while doing business in the region's new emerging commercial hub. In the insurance sector, the rising star is Doha Insurance, the youngest major player in the Qatari insurance market. From cars, yachts and holidays to corporate and industrial insurance, DIC is providing a platform of security and peace of mind for Qatari and foreign businesses alike. We have a wealth of experience. We have top-notch staff
that know what they're doing, that technically are extremely sound. On top of that, we are very flexible, we are willing to adapt, we make decisions much faster than others. An integral part of the brand is Doha Takaful, an Islamic Takaful insurance provider operating fully within Sharia principles, which has helped DIC to expand its offering. Doha Insurance is here to stay. We reflect young, energetic, and lean management that can run with the rapid economic needs of Qatar and the region and the globe.